Kayaknya sekarang kemana-mana kita dengar soal mobil listrik ya. Apalagi merek-merek kayak Hyundai sama Wuling, lagi naik daun banget. Tapi pernah nggak sih kepikiran, di balik semua gembar-gembor ini, jangan-jangan ada sisi lain yang kita nggak lihat. Apa mimpi mobil listrik ini senyata kelihatannya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya. Ada satu analisis menarik nih dari kanal YouTube Fusebox. Dan, wah, ini klaimnya cukup nyelekit. Katanya gini, untuk saat ini, mobil listrik itu cuma buat gengsi. Wow, provokatif banget kan? Nah, kita mau coba telusuri. Apa sih yang bikin mereka bisa sampai pada kesimpulan kayak gitu? Jadi awalnya tuh mimpi ini kelihatannya indah banget. Ingat kan pas Wuling REV pertama keluar? Gila peminatnya di mana-mana. Tapi ternyata seiring waktu ada yang aneh. Sumber analisis kita ini ngelihat kalau permintaan itu kok mulai lesu ya. Antusiasme yang meledak-ledak di awal itu kayak mentok. Nah pertanyaannya, ada apa sebenarnya? Karena salah satu jualan utama mobil listrik itu ramah lingkungan, bebas polusi. Tapi gimana kalau ternyata itu cuma setengah benar? Argumennya gini, mobil listrik itu nggak ngilangin polusi, tapi cuma mindahin aja. Oke, asap knalpot di jalanan Jakarta mungkin hilang. Tapi listrik buat ngecharge mobilnya datang dari mana? Kalau dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang ngebul, ya sama aja bohong kan? Jadi kita ini cuma tukar masalah gitu. Dan ini bukan sekedar omong kosong loh, ada datanya. Prediksi dari CNBC Indonesia yang dikutip sumber kita nunjukin gambaran yang cukup jelas sampai tahun 2030 nanti, jalanan kita ini ya masih bakal penuh sama mobil bensin. Padahal pemerintah udah kasih insentif macam-macam kan? Kelihatan banget ada gap besar antara cita-cita pemerintah sama apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Tapi ternyata masalahnya bukan cuma soal siapa yang dominan di pasar. Ada klaim yang lebih bikin kaget lagi, gimana kalau mobil listrik ini justru malah bikin masalah tambah parah. Dan menurut analisis para ahli yang dirujuk sumber kita, biang kerok dari semua ini cuma satu, baterainya. Nah, ini dia fakta yang mungkin banyak orang nggak tahu. Baterai mobil listrik itu ternyata manja. Dia punya suhu kerja paling ideal, paling optimal, yaitu 21 derajat Celcius. Di suhu inilah performanya paling top. Nah, ini langsung jadi pertanyaan besar buat kita di Indonesia. Suhu 21 derajat, itu kan suhu ngadem di puncak atau di mall pakai AC. Terus gimana ceritanya kalau mobilnya diparkir di luar pas siang bolong di Jakarta? Jawabannya, ya performa sama jarak tempuhnya bisa langsung anjlok. Dan masalah suhu tadi, itu ternyata baru permukaannya aja. Baru puncak gunung es, di bawahnya ada dilema baterai yang jauh lebih pelik. Mulai dari performanya yang makin lama makin turun, biaya gantinya yang bikin nangis, sampai nanti sampahnya mau dibuang kemana? Coba kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Contohnya Tesla Model S, salah satu mobil listrik paling canggih. Rata-rata baterainya itu kehilangan kapasitas sekitar 2,3% setiap tahun. Kedengarannya kecil ya, 2,3% doang? Eits, jangan salah, efeknya numpuk, jadi kayak bola salju. Jadi gini, setelah 4 tahun pakai, kapasitas baterai mobil Anda itu bisa aja tinggal 90%. Artinya, jarak tempuhnya juga berkurang 10%. Nah, bayangin, setelah 10 tahun, makin parah lagi. Ini bukan cuma soal jadi sering ngecharge, tapi jadi mimpi buruk pas kita mau jual mobilnya. Nah, ini dia masalah utamanya. Coba pikir, siapa yang mau beli mobil listrik bekas umur 10 tahun kalau harga ganti baterainya aja bisa sampai 75% dari harga mobil baru? Mending beli mobil baru sekalian kan? Inilah yang bikin harga jual kembalinya bisa, ya ampun, anjlok parah. Terus kalau baterainya udah mati, masalahnya nggak selesai. Justru muncul masalah baru. Mau dikemanain jutaan baterai bekas ini? Ini bukan sampah biasa loh, ini limbah beracun. Dan faktanya, sampai sekarang kita tuh belum punya cara daur ulang yang benar-benar efektif buat skala sebesar ini. Ini ibarat bom waktu lingkungan. Seakan-akan masalah limbah tadi belum cukup bikin pusing, ada satu lagi resiko yang, jujur aja, lebih seram. Keamanan. Analisis ini bahkan bertanya, jangan-jangan tiap baterai mobil listrik itu sebenarnya adalah bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Risiko ini katanya jadi lebih tinggi dalam beberapa kondisi. Misalnya, dipakai terus-terusan tanpa henti, sering lewat jalanan rusak, kena getaran konstan bertahun-tahun, dan dipakai di cuaca panas. Tunggu dulu, kok kedengarannya familiar banget ya? Ini kan deskripsi nyetir di Indonesia sehari-hari. Dan kalau amit-amit sampai kebakaran, nah ini bedanya jauh banget. Buat madamin mobil bensin yang terbakar, butuh air sekitar 1.100 liter. Tapi mobil listrik, siap-siap, butuh sampai 30.000 liter air. Itu hampir 30 kali lipatnya. Bayangin repotnya petugas damkar kita.
Sumber analisis kita ini bahkan ngasih skenario yang bikin merinding. Coba bayangin, ada tabrakan beruntun di jalan tol, melibatkan belasan mobil, dan beberapa di antaranya mobil listrik yang langsung kebakar. Dengan kebutuhan air sebanyak itu, ada kemungkinan yang sangat mengerikan. Petugas pemadam mungkin cuma bisa pasrah dan membiarkan mobil-mobil itu terbakar sampai habis. Oke, kita geser ke masalah mendasar lainnya, yaitu soal umur paket teknologinya. Nah, sumber kita ini punya analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Bayangin aja mobil listrik canggih sekarang, itu kayak iPhone di atas roda. Pasti kita semua pernah ngalamin kan, beli iPhone 5 di tahun 2012, canggih banget. Dipakai beberapa tahun, masih oke. Terus, lama-lama hardware-nya udah nggak kuat buat update OS terbaru. Akhirnya, aplikasi penting kayak WhatsApp udah nggak bisa jalan. Jadi deh, itu HP canggih cuma jadi ganjalan pintu. Nah, argumennya adalah nasib yang sama persis bakal menimpa mobil listrik secanggih apapun hari ini. Software dan hardware-nya yang super kompleks itu bakal ketinggalan zaman, nggak dapat update lagi. Beda banget sama katakanlah mobil bensin dari tahun 90-an yang kalau dirawat bener masih bisa lari kenceng sampai sekarang. Pertanyaannya, mobil listrik canggih hari ini apa masih relevan 10-20 tahun lagi? Jadi kesimpulannya gimana? Menurut analisis ini, mobil listrik itu emang masa depan. Tapi, masa depannya itu masih jauh. Mungkin lebih dari 10 tahun lagi, baru teknologinya benar-benar matang. Mobil listrik yang kita lihat di jalanan sekarang, ya anggap aja itu masih versi beta. Versi percobaan yang masih banyak bugs-nya. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin galau. Dengan semua semangat kita ngejar mimpi mobil listrik yang serba canggih hari ini, jangan-jangan, tanpa sadar, kita justru lagi nyiapin mimpi buruk baru. Tumpukan sampah elektronik raksasa buat masa depan? Sebuah pemikiran yang, patut kita renungkan bersama.